Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Ita, emaknya Yesaya di Katari Art Studio. Langsung aja. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Miss Itanya pilek, jadi kadang seripat-seripit ya. Maaf banget. Nah, langsung aja di video ini Miss Ita mau memberikan tips. Tips apa, Miss? Tips mengikuti lomba FLS 2N gambar bercerita by Katari Art Studio. Nah, sebelum masuk ke tipsnya, nah jadi tweet. Nah, sebelum masuk ke tipsnya, Miss Ita mau menjelaskan dulu. Tahun ini kalau lihat Coklat nasionalnya itu mix media. Apa sih mix media? Nah, nanti tak jelasin apa itu mix media ya. Terus ada tulisan ini, teknik kolase. Apa itu teknik kolase? Nah, nanti tak jelasin di belakang ya. Sebelumnya Miss mau menjelaskan ini dulu. Sebenarnya apa sih gambar bercerita? Nah, sebenarnya apa sih gambar bercerita? Caranya gimana, Miss, gambare? Mix media itu apa, Miss? Kolase kuwi apa, Miss? Nah, nanti kita jelaskan poin pertama dulu ya. Tips mengikuti lomba FLS 2N ya. Lomba gambar berceritanya ya, yang jelas memang lombanya itu menggambar ya. Menggambar tidak jauh dengan imajinasi, jadi kakak harus benar-benar berimajinasi. Maksudnya gimana, Miss? Nah, contoh gini, kayak Miss Ita kan anak-anaknya banyak nih pada ikut FLS 2N. Nah, Miss Ita nggak serta-merta semua gambar itu dari Miss. Jadi kakak-kakak Katari itu mengembangkan ceritanya sendiri. Karena kalau semuanya dari Miss itu berarti nyontoh alias nyontek. Kalau nyontek mending nggak usah ikut lomba nek menurut Miss. Ya, jadi kakak-kakak Katari wajib mengembangkan cerita sendiri. Jadi tidak serta-merta semuanya dari bu guru atau pak gurunya gitu ya. Lah, terus caranya gimana, Miss? Caranya nanti tak ajarin ya. Yang pertama, itu ada Yesa. Yang pertama, tentukan temanya dulu ya. Temanya apakah harus tentang kesenian, Miss? Dalam, Nak. Iya, Nak. Bentar ya, Ibu tak ngobrol dulu ya. Oke? Maaf ya, biasanya ini manggil. Nah, yang pertama tentukan temanya dulu. Nanti temanya bisa sesuaikan dengan kecamatan masing-masing, cuklak kecamatan, cuklak kabupaten ya. Kalau cuklak provinsi, cuklak nasionalnya sudah ada temanya. Biasanya masing-masing kecamatan, masing-masing daerah itu berbeda. Jadi harus disesuaikan. Nah, langkah pertama tentukan temanya dulu, itu paling penting ya. Tema, misalkan temanya mau bermain di kebun binatang, bermain di pantai, terus kebersihan lingkungan, berkemah, pentas seni. Nah, itu temanya ya. Yang kedua, tokoh ya. Tokohnya itu paling penting. Maksudnya gimana, Miss? Nanti tak jelaskan di gambar ya. Kalau masih gede beres ngomong tok biasanya cater ya. Iya, nanti tak contohin di gambarnya. Jadi yang pertama tentukan tema, yang kedua tentukan tokoh, yang ketiga alur ceritanya runtut, dalam artian urut ya, Mam, ceritanya. Misalkan Yesa pergi ke pasar, urutannya Yesa yang cerita pertama part 1. Yesa Gusti, Mas nih Yesanya Mas jatuh. Misalkan temanya Yesa pergi ke pasar, part 1 Yesa menyiapkan tas dan duit karena mau belanja ke pasar. Part 2 Yesa jalan kaki bersama emaknya ke pasar ya. Yang ketiga, suasana pasar. Ada penjual roti, penjual ikan dan sebagainya. Part keempat, jebule lalen duit era digowo. Nah, gambarnya seperti apa? Itu urutannya. Jadi alur ceritanya harus runtut. Nah, ini yang paling penting. Keempat, tentukan berapa part ceritanya. Maksudnya piye, Miss? Jadi tentukan berapa cerita yang akan ditampilkan dalam satu kertas manila berukuran A1 ya. Jadi satu kertas manila itu berapa part ceritanya, nggak usah banyak-banyak ya. Minimal 4, maksimal 6 part juga boleh.
Miss kenapa nggak banyak-banyak? Kalau terlalu banyak jurinya bingung baca ceritanya, jadi simpel-simpel aja, yang penting jelas ceritanya gitu ya. Terus selanjutnya ke piro kuwi 1 2 3 4 5. Kelima, tentukan alat dan bahan. Alat dan bahannya, karena tahun ini mix media berarti mix itu campuran. Bisa berbagai campuran alatnya dan bahannya. Bisa pakai krayon, bisa pakai cat, bisa pakai akrilik, bisa pakai arang, bisa pakai kopi juga bisa. Terus kalau kolasenya bisa pakai kertas, bisa pakai kertas koran, kertas manila warna-warni, bisa pakai daun, bisa pakai macam-macam ya. Jadi tentukan alat dan bahannya dulu, jangan memberatkan anak ya. Tapi gimana Miss biar anak nggak berat? Ya anak pilih medianya yang anak-anak suka. Contoh manyong ora gelem nganggo cat angel, ya udah pakai krayon. Manyong ora bisa nganggo krayon kabeh mak, tangannya pegel, ya udah dicampur pakai cat ya. Jadi jangan gurunya yang terlalu berambisi, tapi anak-anak biarkan anak-anak mengolah sendiri. Dia nyamannya pakai apa, anak sukanya pakai apa, pakai media yang mana, pakai alat yang mana gitu ya. Karena ini anak yang lomba, bukan gurunya apalagi emaknya ya. Terus pastikan teknik pewarnaan tidak monoton. Maksudnya pimen Miss? Contoh ya, alhamdulillah ini Miss tak suka sekali baca Juklak tahun ini karena mix media. Jadi anak tidak monoton menggunakan krayon, karena pemakaian krayon untuk kertas semanila gedenya seperti itu tuh capek banget ya, capek banget. Jadi ini terima kasih ya untuk para ini yang bikin Juklaknya ya dari nasional, karena menurut saya tahun ini benar-benar anak-anak harus berimajinasi dan harus kreatif. Tidak semuanya jiplak gurunya ya. Mulai dari pemakaian alat dan bahan, mulai dari teknik pewarnaannya, itu anak-anak bisa menentukan sendiri sesuka anak-anak ya. Ya. Wah ya nih lali sketsanya kudu luas. Ini harusnya taruh pertama ya. Sketsa harus luas, tidak kaku. Maksudnya gimana Miss? Nanti Miss tak tunjukkan di gambar di slide selanjutnya ya. Ini slide pertama, ini urutannya ya, yang disiapkan tema, tokohnya harus jelas, alur ceritanya kudu runtut ya. Tentukan berapa part ceritanya, ini penting banget. Tentukan alat dan bahannya, karena tahun ini Juklaknya mix media, jadi harus ditentukan alat dan bahan. Pastikan teknik pewarnaannya. Nah ini penting karena berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan. Sketsanya kudu luas, iya, jangan kaku ya. Jadi sering-sering latihan sketsa. Miss masih bingung. Oke, selanjutnya. Nah, contoh temanya piknik ke kebun binatang. Nah, tokohnya apa ya? Tokohnya siapa nih? Tokohnya Dona dan Dina. Alur ceritanya. Nah, ini alur ceritanya menyiapkan bekal ya. 2, di kebun binatang, wis tekan kebun binatang. 3, bermain bersama binatang-binatangnya di kebun binatang. 4, jebule kecebur kolam ikan, akhirnya nangis si Donanya. Nah, jadi ada 4 cerita. Gimana sih gambarnya? Nah, mesti tak gambarkan dulu, oke? Kapan Miss gambare? Saksikan di video selanjutnya bersama Katari Art Studio. Dadah!